siap gerak. Doa mulai. Oke, karena ada semua, alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai praktikum, kita kan akan memulai praktikum tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kemarin kan faktor-faktornya sudah Ibu sebutkan apa aja. Tapi sebelum itu Ibu mau kalian lihat ke depan. Lihat ke depan terlebih dahulu. Ibu ada pertanyaan. Lihat yang di gambar pertama. Di gambar pertama ini ada air gula dengan air dingin, dan gambar kedua air gula dengan air hangat. Lihat pertanyaannya Ibu. Ada pertanyaan, mengapa gula larut cepat di air panas dibandingkan dengan air dingin? Siapa yang bisa jawab? Kenapa betul? Betul. Kenapa seperti itu? Karena ada faktor yang mempengaruhinya, yaitu karena faktornya yang pertama yaitu faktor suhu yang mempengaruhinya, karena suhu panas itu membuat gula itu lebih larut cepat daripada suhu dingin. Suhu dingin dia juga akan larut tapi dengan butuh waktu yang lama. Oke, sebelumnya Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama itu kita akan mengidentifikasi faktor-faktor saat kita praktikum nanti. Faktor-faktor yang akan kita praktikumkan nanti yaitu yang pertama ada luas permukaan, yang kedua ada konsentrasi, dan yang ketiga ada suhu. Dan yang selanjutnya yaitu kita akan melaksanakan praktikum itu. Ibu harap nanti semua anggota kelompok untuk bekerja nanti ya. Yang tidak bekerja tolong ketua lapor ke Ibu, biar Ibu kasih nilainya yang sesuai dengan dia bekerja atau tidak. Dan yang selanjutnya yaitu kita akan menganalisis data praktikum nanti. Dan yang terakhir kalian akan menyimpulkan data tersebut akan berhubungan dengan faktor-faktor tersebut. Apa saja, kenapa dia bisa berhubungan, kenapa dia bisa faktor suhu, kenapa dia bisa faktor konsentrasi. Kasih alasannya nanti ya. Ya. Oke, sebelum kita mulai praktikum, Ibu mau mengulang pembelajaran kita yang kemarin, yaitu akan membahas tentang laju reaksi. Dan ada yang masih ingat tentang laju reaksi itu apa? Apa itu laju reaksi? Dan rumusnya masih ingat? Ayo, boleh buka. Laju reaksi didefinisikan sebagai perubahan konsentrasi reaktan atau produk setiap satuan waktu laju reaksi. Rumusnya? Laju reaksi sama dengan perubahan konsentrasi dibagi waktu reaksi. Oke, tangan turun dulu. Yang kedua ya, siapa yang bisa jelaskan? Coba jelaskan apa saja yang mempengaruhi laju reaksi.
Siapa yang masih ingat faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi apa saja? Angkat tangan yang bisa. Boleh, silakan. Faktor yang mempengaruhi itu yaitu luas permukaan, konsentrasi, suhu, serta katalis. Terima kasih ya. Oke. Oke, semua jawaban dari temannya itu benar ya. Laju adalah seberapa cepat atau seberapa lambat suatu proses. Sedangkan laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk setiap satuan waktunya. Rumusnya yaitu laju sama dengan perubahan konsentrasi dibagi dengan waktu reaksinya nanti. Dan ini adalah grafik tentang laju reaksi, yang mana garis lurus ini adalah konsentrasi nanti, yang ini adalah waktu reaksinya nanti. Yang di atas adalah produk dan yang di bawah adalah reaktan. Produk di setelah tanda panah dan reaktan sebelum tanda panah. Ingat ya reaksinya nanti. Oke, selanjutnya yaitu persamaan reaksi. Persamaan reaksi kimia yaitu ada A plus B menjadi C plus D. A plus B itu dia akan menjadi negatif hasilnya nanti karena lajunya itu pengurangan konsentrasi molar reaksi A tiap satuan waktunya. Sedangkan C plus D yang jadi produk dia akan menjadi positif karena laju penambahan konsentrasi molar reaksi C tiap satuan waktunya dia akan menjadi plus nanti. C dan D dia akan plus hasilnya, A dan B dia akan negatif hasilnya nanti. Oke, paham tentang laju reaksi? Oke, selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama itu ada luas permukaan, yang kedua konsentrasi, yang ketiga suhu, dan yang keempat katalis. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Semakin besar luas permukaannya, maka semakin halus bentuk reaksinya. Atau semakin besar bidang sentuh dan peluang terjadinya reaksi pertama, maka laju reaksinya akan semakin besar. Semakin besar luas permukaan, laju reaksinya akan semakin besar nanti. Yang kedua yaitu konsentrasi. Semakin besar konsentrasinya, maka semakin banyak molekul reaksinya. Molekul ini akan semakin banyak nanti. Atau semakin besar konsentrasi reaksi, laju reaksinya akan semakin besar. Maka kalau reaksinya ini lebih banyak, maka laju reaksinya akan semakin besar. Kalau konsentrasi, lihat dari reaksinya ini, molekul-molekulnya dia akan semakin banyak. Dan yang ketiga yaitu pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Seperti contohnya tadi air gula tadi, dia akan larut cepat dalam air panas karena suhunya itu adanya energi kinetik partikel, reaksinya akan bertambah. Maksudnya suhu yang paling tinggi itu akan mempercepat laju reaksinya semakin besar. Dia akan semakin besar laju reaksinya. Yang keempat yaitu katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi, tetapi zat itu sendiri tidak mengalami perubahan yang kekal. Katalis ada dua. Yang pertama yaitu katalis homogen dan katalis heterogen. Katalis homogen itu katalis yang berada dalam fase yang sama dengan reaktan, sedangkan katalis heterogen, katalis dan reaktannya itu berbeda fasenya. Contohnya itu katalis homogen, contohnya itu dia akan berbentuk cair yang padat. Contohnya itu NaOH, KOH, dan H2SO4. Contohnya udah pernah kita lakukan percobaan pertama dulu kan. Dan yang katalis heterogen biasanya itu berbentuk padatan. Contohnya itu seperti logam, nikel, platina. Dari katalis itu semakin banyak katalisnya, energi aktivasinya semakin turun, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Energinya akan semakin turun, dia akan semakin cepat laju reaksinya nanti. Oke, jadi sekarang pada hari ini kita akan melakukan melakukan percobaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan menggunakan bahan-bahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan juga bahan kimia yang ada di laboratorium kita. Kenapa kalian disuruh menggunakan sarung tangan dan masker? Karena kita ada larutan pekat yang akan berbahaya nanti kalau kalian tidak menggunakan sarung tangan.
habis dibandingkan dengan tablet di suhu yang rendah. Coba jelaskan. Ini videonya ibu tayangkan ya. Dia emang gak ada suara, cuma amati. Nah, coba isi pertanyaan tadi di kertas satu lembar yang kosong di belakang. Ini pertanyaannya. Coba isi. Dengan tablet di suhu yang rendah. Ada semua. Jelaskan. Yang kiri suhu 20, suhu ruangan. Yang kanan 45. Gimana? Udah selesai? Belum. Deknya yang dingin tadi nan cepet larut itu yang panas panas dong panas kan karena mixture reset.
Yang pertama itu yaitu ada pengaruh luas permukaan, yang kedua pengaruh konsentrasi, dan yang ketiga pengaruh suhu. Untuk pengaruh luas permukaan kita menggunakan alat bahannya ini ya. Tidak ambil yang lain. Ini untuk percobaan pertama, percobaan kedua, ini percobaan yang ketiga. Ini alat dan bahannya sudah ada. Oke, Ibu kasih tahu untuk yang pertama, untuk alat dan bahannya nanti kalian ambil larutan HCl 1 molarnya menggunakan ini pipet apa namanya? Pipet apa? Pipet? Pipet kok? Pipet? Ini namanya pipet kok? Volume. Udah tahu cara menggunakan pipet volume? Oke, buat tahu ya. Sebelumnya kita kempetkan dulu bolanya dengan menekan tombol S sampai dia kempet. Setelah itu tekan tombol S, kalian ambil 5 mili HCl-nya, batasnya 5 mili ya. Dengan menekan tombol S sebanyak 5 mili. Setelah itu kalian masukkan ke tabung reaksi. Yang pertama tekan tombol E ya atau exit sampai dia keluar. Lakukan 2 kali, letakkan di tabung reaksi 2 kali. Oke, cara menggunakan itunya udah ngerti. Sekarang masukkan pita magnesiumnya, ambil 2 buah. Yang pertama kalian potong menjadi 4 potongan, dan yang kedua kalian potong menjadi 8 atau 10 potongan dengan ukuran yang sama tapi berbeda. Yang 4 potongan kalian letakkan di yang pertama, dan yang kedua kalian letakkan yang 10 atau 8 potongan masukkan ke tabung reaksi yang kedua. Untuk isi datanya yang buka level KPD-nya ke yang isi data lembar kedua. Yang 4 potongan diisi pada percobaan pertama. Lihat, langsung kalian tekan nanti stopwatch-nya. Udah pernah kan menggunakan stopwatch? Udah tahu cara menggunakan stopwatch? Kalian masukkan pita magnesiumnya, nanti langsung tekan stopwatch-nya. Berapa waktunya, berapa menit, nanti kalian yang hitung. Untuk potongan 4 kalian lakukan di percobaan pertama, datanya percobaan pertama. Dan yang kedua untuk yang 8 sampai 10 potongan isi di percobaan kedua. Isi waktunya berapa? Yang pertama udah paham cara kerjanya? Oke, untuk yang kedua nanti gini ada guntingnya di sini ya, gunting sendiri. Untuk yang konsentrasi apa namanya? Lumpang dan alu. Ini lumpangnya, alunya. Nanti kalian masukkan cangkang telur, kalian haluskan sampai dia halus, benar-benar halus. Setelah itu kalian timbang sebanyak 2 gram. 2 gram itu nih, Bu. Nanti kalian timbang sebanyak 2 gram. Cara menimbangnya, lihat ini kalian hidupkan dulu timbangannya. Kalian letakkan ini kaca apa namanya? Kaca arloji. Ini kaca arloji. Sudah kalian letakkan di timbangannya. Setelah itu kalian tekan 0 untuk mengenolkannya sampai dia 0. Baru kalian ambil cangkang telur dari lubang alu itu menggunakan spatula. Dengan menggunakan spatula. Oke, ini spatulanya nanti kalian ambil, kalian letakkan di situ sebanyak 2 gram. Setelah itu masukkan ke tabung reaksi 3 buah. 2 gram, 2 gram, 2 gram, berarti kalian membutuhkan cangkang telur sebanyak 6 gram. Setelah itu kalian dikasih label. Yang ini 0,5 untuk yang percobaan pertama, yang kedua 1 molar, yang ini untuk 1,5 molar. Yang ini 0,5 larutannya ya, yang ini 1 molar, yang ini 1,5.
stopwatchnya nanti. Oke. Langsung barengan 3, setelah itu langsung kalian tutup langsung dengan menggunakan balon sampai balonnya mengembang. Seperti yang digambar ada di LKPD, sampai dia mengembang baru kalian matikan nanti stopwatchnya berapa. Oke? Oke. Yang kedua udah paham? Dan yang ketiga kita menggunakan api, jadi harus hati-hati, oke? Dan kita menggunakan spiritus. Sudah tahu cara menggunakan spiritus kayak mana? Belum. Nanti pas kalian mau menggunakan spiritus, kalian hidupkan spiritusnya. Kalian letakkan di sini. Seperti ini, sudah tuh air Lemayer yang sudah berisi nanti Na2SO2O3-nya. Kalian letakkan di sini, kalian panaskan. Setelah itu kalian ambil menggunakan penjepit nanti. Kalau dia udah panas nanti selama 2 menit, oke? Yang dipanaskan untuk yang percobaan ketiga yaitu Na2SO2O3-nya. Jangan HCl yang dipanaskan. Untuk mematikan spiritus langsung kalian tutup aja. Jangan ditiup. Oke? Oke. Untuk yang ketiga ini kita menggunakan air Lemayer. Kita menggunakan air Lemayer sebanyak 20 ml. Nanti HCl-nya kalian ambil HCl-nya 20 ml. Kan menggunakan volume 20 ml. 20 ml ya. Sampai angka 5. Oke, batasnya sampai 5 ini. Nanti kalian ambil ini HCl 1 molarnya. Setelah itu kalian letakkan yang sudah berisi larutan HCl ke garis yang ada gambar silangnya. Langsung kalian letakkan air Lemeyernya. Setelah itu kalian ambil lagi Na2SO2O3-nya sebanyak 20 ml juga. Langsung setelah kalian masukkan 1 tetes saja Na2-nya udah langsung kalian tekan stopwatchnya sampai tanda silangnya tidak nampak lagi. Oke? Untuk yang kedua yang dipanaskan, ini yang nggak dipanaskan. Yang dipanaskan kalian ambil Na2SO2O3-nya sebanyak 20 ml juga. Setelah itu kalian panaskan seperti tadi selama 2 menit. Setelah itu kalian ambil pakai penjepit, kalian letakkan lagi di tanda silang juga. Setelah itu kalian ambil HCl-nya 20 ml, kalian masukkan lagi. Teteskan juga 1 tetes saja, dia harus tekan ini stopwatchnya sampai tanda silangnya hilang. Mana yang paling tinggi, mana yang paling cepat nanti. Itu yang akan kita lihat. Yang dingin nanti yang panas nanti yang kita itu. Oke, untuk ketiga berarti kamu udah paham dan cara gunanya. Oke, Bu, silakan untuk perwakilan kelompok maju ke depan ambil alat dan bahan. Bagi-bagi ya kerjanya, tidak menunggu 1 orang, bagi-bagi kerjanya. Ambil 1 orang 1. Ini bagi kelompok yang belum dapat nih. Ini bagi kelompok yang belum dapat. Kelompok yang belum dapat. Ada kelompok yang belum dapat. Ada yang belum dapat spiritusnya. Ada yang belum dapat spiritus. Kaki 3. Ada yang belum dapat stopwatch? Udah dapat semuanya kelompoknya stopwatchnya? Untuk timbang biar nggak gitu, biar nggak gitu kalian nanti satu sana sini ya. Apa? Stopwatch. Oh, ada dulu deh bawa. Awak. Ada kelompok lain yang belum dapat stopwatch?
kan ini. Ya, ini oke. Yang bawa gunting siapa? Bawa ke depan lagi. Bang ke depan lagi. Bang ke depan lagi. Boleh lewat. Nggak boleh lagi. Nggak boleh. Nih, bangku yang mana? Berapa kok? Dua, Bu. Dua. Yang ukuran sama ya. Kan ada sama ukuran. Dari ukurannya ada yang ukurannya sama. Ayo, belajar lagi apa lagi? Yuk, belajar. Belajar cara ambilnya, nggak usah takut. Kan udah pakai sarung tangan. 5, batasnya 5. Udah tuh, kasih aja. Ayo yang praktikum kedua. Boleh langsung praktikum kedua kalau mau anggotanya, tapi stopatnya kayaknya boleh 8, boleh 10. Tapi dibikin di keterangannya ya nanti berapa. Iya lagi. Bos itu dulu. Nah, ambil satu dari temannya. Dan ini aja. Beli dua. Lagi. Boleh ditimbang dulu langsung masukin aja tadi nanti tinggal masukin ini. Ah, Bu. Sampai sama. Spatula pinjam aja sama temannya. Mana beliau? Kamarnya kosong. Udah diambil ini Fadil? Oh, juga terus dulu. Apa dari kawan banyak ini jadi. Ini tombol yang ada. Spatula yang Oh, itu uang ini jas. Itu uang ini. Sedikit ada. Ada. Lagi nak. Terletak deh. Dua gram. Ah. 2 gram.
Sao lala? Master. Dia berapa? Maksudnya ini kurang. Makanya habis. Sedikit. Lah. Lah loh. Masih ada deh. Dalam. Lah nak. Cepat. 8. Kok yang mah? Yang pertama, yang kedua yang banyak. Cik Nabi ya. Aku masih yang mana tadi? Yang ini nak? Ya. Main sampai Nih. Gue ini 4, ini 8. kamu bilang ya. Wow, estetik. Tak tahu dah, tak ini untuk masalahnya apa tak. Kan dua aku 3 buah anak. Ini 3 buah. Iya, 3. 3 kan? 3 kan? 2 salah. 0,5. Itu apa? Oh. Ikut kok. Cece kalau gitu. Wah, sampai habis. Bisa berain bro. Itu langsung masukkan C cukanya langsung pada ini besar cari yang kecil aja minta sama teman. Ini besar nih. Itu dengan C berapa? Besar nih. Ini 5. Halan. Kita langsung. Hello, kita lagi. Tuh. Itu kemarin dari Bagus kalau ini terlalu kecil nggak bisa dia. Ya nanti dia balon itu dia langsung bisa lagi. Enggak, di sini kita langsung jadi ya. Sukanya. Enggak di sini. 21. Bisa udah Ya udah habis sudah. Ini berarti berapa? Iya, dah. Ini harus mengingat berapa detik beda. sampai gimana? Apa ini udah larut banget. Udah ini kan belum larut ya.
beneran akan kerja. Timbang kita. Bu, biasanya barang ini kok yang ambil kok. Bu, stopwatchnya hidupnya pas kita masuk satu. Iya, Bu. Pas dia masuk buat. Aku masuk aja semuanya, Nak. Ini masih jelas, semua jelas. 1, 2, 3. Kapan diberhentiin, Bu?
percobaan 1. Pertanyaannya, percobaan manakah yang lebih cepat di antara keduanya? Mengapa demikian? Yang lebih cepat itu tengok kelompok yang pas. HCl 0,5 tambah 1 batang pita magnesium 4 potong. Karena luas permukaan 4 potong lebih besar dari luas permukaan. Kalau 8 potong pita magnesium ini sesuai dengan ketetapan, jika semakin luas, besar luas permukaan, laju reaksi semakin besar. Yang kedua, tulislah persamaan reaksi pada percobaan tersebut. Mg tambah 2 HCl menjadi MgCl2 tambah H2. Bapak-bapak, teman-teman ada yang bertanya? Ada kelompok lain yang ingin bertanya atau beda jawabannya? Ada? Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah. Oke, selanjutnya kelompok 3 atau kelompok 4 yang sudah percobaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya pilih kelompok 3? Karena presentasinya kami mulai kita mulai tadi mengatakan Langkah-langkah dari percobaan 2. Yang pertama, haluskan cangkang telur, kemudian timbang program cangkang telur yang halus dan masukkan ke dalam kimia. Yang kedua, isi tabung reaksi kimia 5 ml. Yang ketiga, pasang balon pada mulut tabung sedemikian rupa sehingga tekan udara agar cangkang telur tidak jatuh ke dalam CH3COH. Yang keempat, jatuhkan cangkang telur ke dalam larutan CH3COH dan pada saat cangkang telur itu tepat jatuh ke dalam larutan CH3COH, tekan stopkan. Selanjutnya, hentikan stopkan ketika balon ini tetap waktunya. Ulangi langkah-langkah tersebut menggunakan larutan 0,5 molar, 1 molar, dan 1,5 molar. Untuk hasil pengamatan kami, untuk percobaan satunya, CH3COH 0,5 molar ditambah 2 gram cangkang telur itu 2 menit 20 detik. Untuk yang kedua itu 2 menit 10 detik. Yang ketiga 1 menit 35 detik. Pertanyaan pertama, mengapa balon dapat berdiri? Karena dihasilkannya gas dari reaksi antara CH3COH dan cangkang telur dan HCl sehingga balon terisi oleh gas dan berdiri. 2. Percobaan manakah yang berlangsung paling cepat di antara keempatnya? Mengapa demikian? Percobaan ketiga dikarenakan pada percobaan 3 konsentrasi dari reaksi itu lebih besar sehingga laju reaksi lebih cepat dari yang lainnya. Yang ketiga, tuliskan persamaan reaksi pada percobaan tersebut. CaCO3 ditambah 2 CH3 COOH direaksikan menjadi C4 CH3 COO2. Ada yang bertanya teman-teman? Semuanya, Nanda? Tidak. Tidak, mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ya. Di bagian belakang KPD di belakang tadi kalian tulis jawaban. Ada kertas kosong. Berikan 2 isi 1, 2, 3 evaluasi. Pak mau tidak? Tunggu 30 detik. Karena ini bukan apa-apa kan ibu. Kalian mengisi evaluasi ini boleh dibuat, boleh enggak, boleh. Apa? Alhamdulillah. Ya sini bu, ini berapa ya bu? Dari sini evaluasinya. Ini ya. Proses Apa? proses pengkaratan besi Oh, yang iya. dipercepat oleh keberadaan air dan oksigen. Jadi besi itu ini berkata kalau di lagi haya Besi cepat dia yang bergerak. dipercepat Ini kira oleh besi bergerak ya. oleh keberadaan air dan oksigen. Nah, itu besi yang tadi. Hmm. Itu besi yang tadi. Jadi besi Dalam itunya konsentrasi. Iya. Boleh. Papa mau tiga. Jadi besi itunya berkarat. Di kena iya lebih cepat berkarat. Nah, ya, siap-siap. Pembuatan adonan pembuatan adonan roti yang mengembang Ini kalau mengawasi dia cepat kan? Tuh, di sini dengan besi. dipadati PKN yang buat bukannya itu ya namun butuh sekali dan separuh mana yang bisa bereaksi dengan HCl 1 molar yang Dan Na2SO3. nggak dipresentasikan, jadi itu aja 150 kita referensi. Ini kan satu, yang satunya ada. Betul. Udah ya. Jadi ini ya. Berarti mengenai faktor-faktor yang mempelajarinya mempengaruhi laju reaksi kita hari ini. Ibu mau nanya setiap perwakilan kelompok menjawab gimana peran ibu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi pada hari ini. Kelompok 1 gimana? Biasa saja. Menyenangkan atau tidak? Satu. Perwakilan kelompok 1 aja menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Menyenangkan. Kelompok 1 menyenangkan, kelompok 2 menyenangkan. Kelompok 3 Menyenangkan. kelompok 4 menyenangkan. Kelompok 5 Ajaran Bapak. kelompok 6 kelompok 7 menyenangkan.
Tak geger. Besok minggu depan kita